Action. Halo Sobat Perpus, selamat datang di podcast kami. Di sini saya Bagas Arbimo Pratama dari jurusan KLK semester 8 STIP Jakarta. Dan saya Ali Sultan dari Port Shipping Management 8 Charlie. Di sini kami akan membahas tentang podcast Lindungi Laut Kita. Oke, jadi tema podcast kita kali ini buat ngobrol di malam hari ini yaitu tentang laut kita ya Kak Aldi. Iya, benar. Oke, kita langsung aja mulai ya. Oke, Kak Aldi, di sini aku mau kasih fun fact nih. Jadi 70% permukaan bumi ini merupakan lautan. Nah, terus juga laut juga menghasilkan lebih dari 50% oksigen yang kita hirup setiap hari nih. Banyak juga ya. Iya, bener banget. Jadi kalau laut misalnya rusak, terus kita mau ngapain dong? Nah, itulah kita harus menghadapi masalah ini. Ada beberapa masalah yang bakal kita bahas untuk kedepannya tentang lindungi laut kita. Bener. Jadi masalah pertama gimana? Jadi masalah pertama yang mungkin ini masalah utama ya. Jadi salah satu masalah utama buat sekarang itu yang dihadapi saat ini atau bisa disebut juga masalah terbesar ya Kak Aldi. Jadi polusi plastik. Oh iya, plastik. Iya benar. Jadi menurut data dari UNEP atau United Nations Environment Program, jadi di mana itu merupakan sama kayak PBB, cuman mungkin lebih fokus ke perlindungan polusi laut ya, tentang environmental ya, lingkungan. Jadi menurut mereka itu sekitar 8 juta ton plastik masuk ke laut setiap tahunnya Kak. Jadi itu tuh sama aja kayak satu truk sampah yang dibuang ke laut setiap menit. Oh itu ngeri banget sih, kayak banyak plastik di laut itu bakal merusak ekosistem laut kita. Iya, Seperti berdampak pada ikan, penyu, itu bakal buat punah di laut kita. iya bener. Itu aku pernah tuh lihat salah satu foto atau video di Instagram ya, di media sosial itu ada hewan laut penyu yang lehernya itu tuh kena tali plastik. Dan seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan beberapa spesies dari penyu tersebut itu mungkin sudah langka sekarang dan itu sangat disayangkan ya Kak. Iya benar. Dari kelalaian manusia jadi berakibat ke hewan-hewan yang ada di sekitar. Nah seperti kayak ikan tuna yang sirip biru itu, Iya. itu hampir punah karena terlalu eksploitasi besar ya. Oh jadi terlalu banyak ditangkap. Iya. Bener. Apalagi sekarang mungkin lagi gentar-gentar yang makan sushi kali ya Kak. Iya, Jadi semua apalagi orang Suka makan sushi lagi. waduh bahaya banget nih. Mungkin bisa diganti sama abon aja nggak abon? Jangan, nggak bisa. Nggak bisa ya. Oke. Selain itu, selain yang Kak Aldi sebutin tadi atau biasa disebut dengan overfishing, ada juga masalah lainnya yang nggak perlu dilupain nih Kak, yaitu perubahan iklim. Nah benar tuh. Jadi perubahan iklim ini menyebabkan pemanasan global ya. Jadi suhu laut ini meningkat Kak. Nah, karena suhu laut ini meningkat, membuat terumbu karang atau koral itu tuh jadi rusak. Ya. Jadi seperti yang kita tahu kan, ini salah satu fun fact juga nih, bahwa terumbu karang atau koral tersebut itu makhluk hidup, jadi bukan tumbuhan. Itu sama kayak kita di daratan, mereka juga merasakan polusi atau Ya kalau di darat itu seperti benar. Jadi kalau mereka merasakan polusi di lautan, tentu mereka akan merasakan stres ya Kak. Sama kayak kita kalau merasa udaranya gak bagus, kita mungkin stres, dan juga di perkotaan kita butuh healing juga kan ya. Apalagi terumbu karang itu sangat berguna ya buat biota laut, Benar. mikroorganisme, Iya benar. tempat tinggal ikan. Apalagi terumbu karang itu sangat penting ya untuk para nelayan untuk mengambil di sekitar pesisir pantai, tidak Benar. jauh dari pantai. Iya, bisa jadi dampak ekonomi juga tuh Kak. Iya benar. Jadi mungkin kalau misalnya lautnya sudah rusak, terus ikannya udah nggak ada, tentu penghasilan dari nelayan juga nggak ada kan. Iya, Jadi bakal itu memutus mata pencaharian pekerjaan lapangan juga. pekerjaan di sekitar daerah tersebut ya. Iya betul. Nih Kak Aldi, aku punya pertanyaan nih. Dari masalah-masalah yang kita bahas sebelumnya itu, kenapa sih kita harus peduli banget dengan namanya itu laut? Ya mungkin karena laut sumber pangan kita dan oksigen. Benar banget. Jadi salah satu alasan kenapa kita harus peduli sama yang namanya laut tersebut, jadi laut itu merupakan sumber oksigen terbesar ya yang ada di muka bumi ini. Jadi kenapa laut itu menjadi sumber oksigen terbesar? Coba, Aldi tahu nggak? Kalau menurut saya mungkin karena ada mikroorganisme juga ya. Benar. Jadi
bukan cuma daratan. Mungkin kita berpikirnya bahwa daratan dengan hutan-hutan yang lebat itu tuh sumber oksigen yang terbesar ya. Tapi sebenarnya bukan. Jadi sebenarnya sumber terbesar itu adalah laut. Karena di laut ada yang namanya mikroorganisme, yaitu plankton. Tentunya teman-teman udah pasti tahu ya plankton itu apa. Pasti pernah nonton SpongeBob kan. Jadi yang jahat itu bukan plankton sebenarnya. Iya, sebenarnya orang jahat itu sebenarnya orang baik yang tidak dipedulikan. Oh iya. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke fokus. Sebenarnya laut itu banyak plankton yang lebih dari separuh oksigen di dunia itu tuh dihasilkan sama mereka kak. Gitu. Jadi bayangin kalau misalnya ekosistem di laut aja udah hancur, tentu suplai oksigen yang ada di permukaan bumi ini juga bakal menurun loh. Iya benar juga. Jangan lupa juga sama sumber pangannya. Laut itu banyak sumber pangannya seperti ikan dan kerang. Benar. Dan itu juga mempengaruhi sistem lapangan pekerjaan juga. Waduh, iya sih kak, benar-benar. Semuanya ini juga berpengaruh ya. Iya. Terus juga nggak cuma itu kak. Jadi peran penting dari laut itu juga mengatur perubahan iklim. Oh iya, efek rumah kaca. Iya benar. Jadi laut itu berpengaruh dalam penyerapan panas. Jadi kalau misalnya lautnya polusi dan kurang kemampuan dia untuk menyerap panas dari permukaan bumi ini, tentu kita bakal ngerasa panas kan kak? Iya benar. Jadi mungkin bisa menyebabkan melelehnya es yang ada di kutub utara, kutub selatan, dan pengaruh-pengaruh pemanasan global lainnya. Ya mungkin kita sebagai transportasi di perhubungan laut itu harus bisa maintenance bagaimana kita mengelola limbah kita, polusi kita, iya. karena itu penting buat kedepannya. Iya, berpengaruh ke ekonomi juga kan kak ya, berpengaruh ke ekonomi, berpengaruh ke pariwisata, dan juga berpengaruh ke transportasi kak. Iya. Jadi kita teman-teman perhubungan laut tentu harus menjaga laut karena tentunya itu salah satu dari mitra kita kan, perhubungan laut. Karena itu ekonomi terbesar seperti Iya, di benar. industri pariwisata bahari, lalu untuk ada perdagangan ikan dan laut dan kerang. Benar. Nih Kaldi, dari masalah-masalah yang sebelumnya kita bahas tadi tentang bagaimana kerusakan laut tersebut dan fungsi laut tersebut, tentunya sekarang mari kita bahas tentang bagaimana atau tindakan apa yang kita lakukan untuk menjaga laut tersebut Kak. Menurut Kaldi apa? Mungkin dari tindakan kecil dulu ya, kayak mengurangi penggunaan plastik secara berkala, jangan menggunakan plastik yang sekali pakai. Benar, kayak kantong plastik belanja ya kan? Plastik, sedotan. Sedotan. Mulai lebih bijak lagi seperti pakai tote bag atau stainless yang sedotannya stainless. Iya. Lagi ngetren-ngetrennya pun tuh Kak apa pakai tumbler dari merek-merek kan buat bawa-bawa ke coffee shop tuh. Terus juga selain itu juga kalau menurut aku sih kita mungkin bisa start di sampah sederhana ya Kak, kayak memilah-milah sampah yang ada di rumah kita gitu loh. Contohnya kayak memilah anorganik dan organik. Bener. Mungkin dari hal-hal kecil dulu ya, dari sampah rumah tangga. Mungkin kita bisa, kalau di sekolah mungkin kita bisa menerapkan hal tersebut dari hal-hal kecil ya Kak. Dan mungkin kalau di pesisir pantai itu kan ada masyarakat ya. Iya benar. Mungkin ada kepala desa yang dimana kita mendukung kegiatan bersih-bersih pantai. Itu sangat penting untuk biota laut kita. Iya. Apalagi kalau sekarang ini, kalau aku dengar-dengar itu tuh anak-anak muda sekarang lagi gentar-gentarnya buat ikut volunteer ya. Contohnya kayak Pandawara. Benar. Jadi mungkin anak-anak muda bisa tuh ikut buat volunteer bersih-bersih pantai. Jadi sekalian bersih-bersih, sekalian juga healing ya ke pantai. Mungkin di samping itu ada rewards-nya. Oh benar tuh. Buat mereka. Iya benar banget. Terus juga mungkin dari hal kecil tersebut juga pemerintah bisa menerapkan kebijakan ya Kak? Iya, pemerintah harusnya udah cukup mendukung ya. Benar. Seperti harus melindungi zona laut, seperti zona konservasi dan pengecekan secara berkala. Mungkin bisa juga kita sebagai kaula muda ya teman-teman, mungkin kita banyak menggunakan sosial media. Mungkin kita bisa gunain sosial media tersebut buat ajak teman-teman sekalian untuk menjaga laut, dan mari untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan di laut kita, karena itu sangat penting bagi kita. Kalian bisa nge-share kegiatan kalian pada saat membersih pantai, dan itu hashtag mulai aja dulu. Benar, jadi menginfluence orang lain ya, buat ikut juga dalam membersihkan pantai. Itu secara tidak langsung secara benar. Setuju banget. Jadi dari semua yang kita bahas ini dapat disimpulkan ya, kayak laut itu adalah kehidupan. Benar. Jika laut sehat, maka kita sehat. Benar.
Setuju, aku setuju banget nih Kak. Jadi setiap tindakan kecil yang kita lakukan itu tuh akan berdampak besar di kemudian hari. Dan juga apalagi kalau kita melakukannya bersama-sama, tentunya bakal berdampak yang sangat besar ya Kak. Jadi Pada intinya untuk diri sendiri, hashtag mulai aja dulu. Jadi sayangi laut kita ya teman-teman. Ya. Jadi mungkin untuk podcast kali ini sampai di situ dulu ya pembahasan Untuk kita episode berdua. kali ini hanya segitu dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton podcast ini. Jangan lupa untuk share podcast ini untuk demi laut kita. Jangan lupa di like dan di share ke teman-teman ya, buat teman-teman yang lain agar tahu untuk menjaga laut kita. Jadi laut yang sehat itu merupakan masa depan yang cerah. Bye bye. Bye. And